Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niketut Aitrisnasari, nomor absen 21. Nah, di sini saya akan membuat video tentang VLAN. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari VLAN. VLAN merupakan sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Terus, standar dari protokol VLAN ini adalah IEEE 802.14 atau biasa disebut dengan .1Q. Nah, VLAN bisa juga dikonfigurasi pada router atau perangkat dengan layer 3. Terus, VLAN hanya ada pada manageable switch seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kerja dari VLAN. VLAN dapat bekerja pada dua model OSI, yaitu data dan juga link layer. Terus selanjutnya, switch hanya akan meneruskan paket yang berasal dari interface. Nah, VLAN interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN-nya itu sama. Terus yang ketiga, untuk dapat berinteraksi dengan VLAN di perangkat yang berbeda, ada standar tertentu yang harus digunakan, yaitu IEEE 802.1Q. Nah, saat akan keluar ke switch perangkat atau keluar dari perangkat lain, maka paket VLAN tersebut akan ditandai dengan 802.1Q. Seperti itu cara kerja yang bisa saya jelaskan. Ini saya akan menampilkan sebuah contoh frame dari VLAN. Dapat kita lihat bahwa pada gambar paling atas merupakan Ethernet frame yang dimana ilustrasi strukturnya, ilustrasi dari framenya tidak menggunakan VLAN. Nah, selanjutnya gambar paling bawah ini Ethernet frame-nya menggunakan protokol VLAN, di mana dapat kita lihat bahwa di gambar paling kedua nomor 2 ini berisikan standar dari VLAN, yaitu 802.1Q atau .1Q header seperti itu. Nah, berikut merupakan contoh implementasi dari VLAN, di mana dosen itu berwarna merah dengan ID 10, sedangkan mahasiswa ID-nya 20 dengan warna kuning, terus staff warna hijau dengan ID inilah 30. Yang masuk ke port pada switch. Nah, pada bagian LAN, pada jaringan LAN, meskipun networknya dipisah, tapi switch-nya itu tidak manageable atau tidak kita konfigurasi VLAN, maka ia akan tetap bercampur datanya. Nah, berbeda dengan menggunakan VLAN. Nanti, misalnya port-port yang berwarna merah itu sudah ditandai dengan di tab ID VLAN-nya, sehingga dalam fisik yang sama, meskipun dia di layar atau di switch yang sama, dia seolah-olah dipisah dan tidak dapat berkomunikasi antara yang dosen, mahasiswa maupun staf. Dia akan mengirimkan data pada ID yang sama, walaupun ini switch yang sama, tapi seolah-olah seperti 3 switch yang berbeda. Ini merupakan sebuah konsep dari
VLAN. Bagaimana jika terdapat 2 lantai gedung yang digunakan? Nah, tentu saja maka sama seperti tadi. Jadi 2 suite tersebut yang di lantai 1 kita berikan VLAN ID-nya dengan terpisah menjadi 3 bagian. Nah, ada dosen, mahasiswa, dan juga staff dengan ID dan warna yang sama seperti tadi. Ketika ada dosen di lantai 1, ia tinggal masuk ke port yang sama dengan di warna yang merah ini. Nah, ketika dosen berpindah ke lantai kedua, maka tetap dia akan seperti tadi memasuki port yang sama, terus dia tetap akan terpisah dengan jaringan mahasiswa dan juga staf. Sehingga berada di lantai manapun, ia tidak akan bercampur portnya dengan jaringan yang lain. Nah, untuk menghubungkannya, kita langsung saja tarik kabel sesuai dengan warna dari port tersebut. Seperti kabel merah ke port merah, terus kabel kuning ke bagian port kuning, dan begitu juga dengan yang hijau, kita masukkan ke port yang berwarna hijau. Nanti switch di lantai 1 dan di lantai 2 akan terhubung. Nah, contohnya terdapat pada mode akses port. Nah, itu juga kelihatan kurang efisien karena kita harus menarik satu persatu kabel. Nah, selanjutnya mode port dibagi menjadi 2, di mana ada mode akses port dan mode trunking port. Perbedaan dari kedua mode ini adalah jika mode akses port, dia akan setting ID-nya dan ID VLAN-nya itu ada 1. Nah, misal ID mahasiswa dengan 20, ID-nya 20, maka yang kuning-kuning ini ID-nya. Dan juga tidak bisa di double, itu merupakan mode dari akses biasanya langsung untuk ke klien. Sedangkan trunking port, kita dapat memilih atau mengkonfigurasi mode ini. Trunking akan dapat membuat banyak ID VLAN. Jadi kita hanya membutuhkan satu kabel saja yang portnya sudah disetting ke mode trunking. Trunking inilah yang akan membawa VLAN sebanyak yang kita perlukan atau butuhkan. Mode ini sangat efisien karena hanya memerlukan satu kabel saja. Tidak seperti mode akses yang memerlukan 3 kabel.